Selamat hari Minggu, selamat datang, selamat beribadah di hari Minggu ke-19 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Diaken Itani Hewiyati. Jemaat, keterpisahan kita secara fisik bukan halangan bagi kita untuk menyatukan hati dan pikiran kita bersama dalam ibadah ini. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah Tuhan kita. Jemaat Tuhan, kita tabiskan ibadah kita saat ini bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing bagi kita terambil dari Hosea pasal 6 ayat 1 yang menyatakan, "Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita." Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. kasih
Jemaat, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus, yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu, seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami gagal untuk berbuat yang baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, kebudaran pengharapan, ketiadaan kasih, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai umat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan perselisihan, kepentingan diri, iri hati, dan saling membenci, kami mengaku kepadamu. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia, ketidakberanian untuk berkata benar, ketertutupan, dan ketidakjelasan dalam kesaksian, kami mengaku kepadamu. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa, sucikan dan baharulah pikiran, hati, tutur dan laku hidup kami oleh Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Mazmur 85 ayat 2-3 yang menyatakan, Engkau telah berkenan kepada tanahmu ya Tuhan, telah memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu, telah menutupi segala dosa mereka. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yesus sumber damai, Tuhan Maha Kudus, kini kami datang, berilah kasih-Mu.
Marilah kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 2 yang menyatakan, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dan seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita memohon kuasa Roh Kudus untuk menuntun kita. Kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, Allah yang kami puji, kami muliakan di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang Engkau masih berikan bagi kami untuk kami datang memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau hadir, Engkau datang dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau urapi kami, memampukan kami untuk mengerti, memahami kebenaran firman yang akan kami renungkan pada saat ini. Biarlah itu dapat menjadi teladan bagi kami di dalam kami menjalani kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar. Di dalam Kristus Yesus, firman yang hidup, kami berdoa padamu. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Hosea 6 ayat 1 sampai 3 yang menyatakan, mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan heran dan terkejut jika manusia seringkali lupa diri di saat bahagia, saat terberkati, dalam keadaan baik, dalam menikmati indah dan nikmatnya keterikatan dengan dosa. Ya, kita tahu bahwa manusia itu seringkali lupa diri kepada Tuhan di saat seperti itu. Tetapi begitu sedang dalam masalah, kesulitan, kesesakan, atau sedang mengalami jalan buntu, barulah ingat kepada Tuhan, Sang Pencipta. Kemudian berseru-seru memanggil namanya,
Tetapi yang menjadi pertanyaan di sini, seperti apa hubungan kita dengan Tuhan? Saat ini kita akan melihat seperti apa hubungan Tuhan dengan Israel. Di mana ada ikatan perjanjian bahwa Israel adalah umat perjanjian. Tuhan mengikat perjanjian dengan umat Israel bahwa dialah Allah Israel dan Israel adalah umatnya. Seperti suami istri dalam sebuah pernikahan. Tuhan memilih Israel karena kasih setianya. Ya, karena kasih setia Tuhan semata kepada bangsa Israel. Bukan karena jasa baik bangsa Israel. Kita tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, tetapi Tuhan mengasihi mereka. Tuhan adalah pihak yang setia pada perjanjian. Sedangkan Israel tidak. Israel selalu mengkhianati perjanjian. Para pemimpin Israel, baik raja maupun imam, berlaku tidak setia kepada Tuhan. Berbagai kejahatan, ketidakadilan, dan penyembahan berhala marak terjadi di kehidupan mereka. Kemudian rakyat pun juga ikut-ikutan mengikuti raja dan imam mereka, berlaku tidak setia kepada Tuhan. Mereka melupakan Tuhan dan kehilangan kasih setia mereka kepada Tuhan. Ya, mereka lupa bahwa Tuhanlah yang mengasihi mereka. Dan melalui Hosea, Tuhan menyatakan berperkara kepada Israel. Ya, Ia menghukum dan membuat Israel berkabung. Kalau kita baca di dalam Hosea pasal 4 ayat 5, dikatakan di sini, engkau akan tergelincir jatuh pada siang hari, juga nabi akan tergelincir jatuh bersama-sama engkau pada malam hari, dan aku akan membinasakan ibumu. Ya, hubungan perjanjian Tuhan dengan Israel yang tidak setia digambarkan melalui perkawinan Hosea dan Gomer istrinya. Hosea adalah seorang imam pada masa itu. Semua orang mengenalnya sebagai hamba Tuhan yang luar biasa. Tuhan memerintahkan Hosea untuk menikahi Gomer yang adalah seorang perempuan sundal. Ya, Tuhan memberikan perintah kepada Hosea untuk menikahi Gomer. Dan Gomer adalah seorang perempuan sundal. Dan Gomer melahirkan 3 orang anak. Ya, anak Hosea. Tetapi apa yang terjadi? Gomer masih mempunyai keinginan untuk kembali kepada kekasih-kekasihnya. Kekasih-kekasihnya yang dulu. Ia bercinta, berzina, dan bersenang-senang dengan mereka. Jika tidak menemukan kesenangan dengan kekasih-kekasihnya, dia akan sadar dan kembali ke rumah. Ya, itu yang terjadi. Dan keluarga Hosea ini adalah gambaran Israel yang tidak setia kepada Tuhan. Jadi bisa dilihat ya Bapak Ibu Saudara bahwa keluarga Hosea yaitu istrinya Gomer adalah gambaran Israel yang tidak setia kepada Tuhan. Di sini Tuhan mau menunjukkan kepada kita semua. Ya, seperti Allah Israel, Hosea akan tetap menerima Gomer dengan penuh kasih dan pengampunan. Hosea tetap setia dan sabar menghadapi ketidaksetiaan Gomer istrinya. Padahal sangat jelas telah mengkhianati perjanjian perkawinannya. Demikian juga sikap Tuhan yang penuh kasih, kesetiaan dan pengampunan kepada bangsa Israel yang sering berlaku tidak setia. Bacaan kita menjelaskan bahwa ada saatnya Tuhan pun berlaku tegas dan keras. Ia tidak mau berkompromi dengan dosa dan kejahatan yang dilakukan para pemimpin dan umat Israel. Seperti Israel yang meninggalkan Tuhan dan tidak mau mengenalnya karena menyembah ilah-ilah lain. Maka dia pun pergi dari mereka. Tuhan tidak mau lagi ada di tengah-tengah Israel. Di dalam pasal 5 ayat 15 dikatakan, aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Saudaraku, apa yang terjadi ketika Tuhan tidak ada di tengah-tengah mereka?
maka mereka akan mengalami berbagai penderitaan dan kesesakan yang timbul, baik karena masalah internal maupun eksternal. Mereka berusaha mencari pertolongan kepada bangsa-bangsa lain, tetapi sia-sia karena tidak ada yang mau menolong mereka. Akhirnya mereka sadar dan ingin kembali kepada Tuhan. Israel mau berbalik dan mengenal Tuhan karena mereka tahu bahwa Dia panjang sabar dan penuh kasih setia. Seperti dikatakan mereka pada bacaan kita saat ini, yaitu Hosea pasal 6 ayat 1 sampai 3. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Tuhan memberikan ruang bagi Israel untuk menyesal, mengaku bersalah dan mencarinya. Berbalik dan mengenal Tuhan harus menjadi kerinduan bangsa Israel. Harus menjadi sesuatu kerinduan yang tulus. Demikian Tuhan akan memulihkan dan akan menolong mereka, memberikan berkat dan kasih setianya. Walaupun dalam bacaan selanjutnya ya di pasal 6, bahwa kita tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang selalu berbalik kepada Tuhan, kemudian melakukan lagi kesalahan-kesalahan mereka, kejahatan-kejahatan mereka, menyakiti hati Tuhan. Tetapi Tuhan selalu mengampuni mereka. Di ayat yang ke-6 dikatakan, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Jadi Allah menyukai kasih setia dan bukan korban bakaran. Diberikan kepada Tuhan di saat mereka susah. Mereka datang kepada Tuhan memberikan korban bakaran. Kemudian setelah Tuhan mengampuni mereka, mereka melakukan lagi kesalahan. Ya, mengulanginya lagi. Bapak Ibu Saudara, hal ini juga berlaku bagi kita sebagai umat Tuhan saat ini. Bahwa gereja adalah keluarga di dalam Tuhan. Yesus Kristus adalah mempelai laki-laki. Gereja adalah mempelai perempuan. Gereja yang adalah kita sebagai umatnya ditebus dengan darah Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Dan di salib jugalah Yesus Kristus memulihkan perjanjian Bapa dengan manusia, termasuk gereja yang terputus oleh dosa. Dan hal ini berarti gereja yang adalah pemimpin dan seluruh warga diingatkan untuk setia dan taat pada perjanjian. Saudaraku, mari kita mengingat kembali janji waktu peneguhan dan pemberkatan perkawinan, ya. Janji saat anak-anak kita dibaptis, mengingat janji saat pengakuan iman sebelum diteguhkan sidi sebagai pengikut Kristus. Mari kita mengingat janji sebagai diaken, penatua, pendeta, sebagai pelayan PA, PT, serta pengurus pelkat sebelum ditabiskan maupun kita diteguhkan. Ya, mari kita mengingat kembali janji kita kepada Tuhan. Dan belajar dari kebenaran firman Tuhan saat ini, kita diingatkan apa yang terjadi pada bangsa Israel. Tuhan ingin kita berbalik kepadanya dan memohon belas kasih-Nya, setia kepadanya. Dan di tengah dampak pandemi COVID-19 ini yang sangat menyengsarakan ya, para pemimpin dan seluruh warga gereja mesti sadar dan bertobat. Hancurkan kesombongan diri dan kekerasan hati. Milikilah kerendahan hati dan kesabaran. Semua berusaha menjadi lebih baik. Berusaha memulihkan tatanan bergereja atau berjemaat yang rusak. Karena keegoisan dan kekerasan hati para pemimpin maupun warganya. Semua orang tanpa terkecuali harus membaharui diri dan memberi diri untuk terus-menerus dibaharui oleh Roh Kudus. Biarkan Roh Kudus masuk
dan mengurapi setiap orang agar dapat mengenal Tuhan, memahami firman-Nya, kemudian melakukan kehendak-Nya dengan sungguh-sungguh. Dengan mengenal Tuhan akan memampukan kita untuk melakukan keadilan, kebenaran, kejujuran dengan sepenuh hati, juga didorong oleh kasih yang tulus, ikhlas, serta tanpa pamrih. Seperti apa yang sudah Tuhan Yesus teladankan bagi kita. Ya, banyak hal baik yang sudah Tuhan ajarkan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita, agar kita menjadi orang yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Dan jika saat ini kita sedang dalam masalah atau pergumulan hidup yang berat, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengoreksi diri. Bila ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, segera bereskan ya di hadapan Tuhan, dan carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kita percaya, kita pasti akan dipulihkannya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakat, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oh betapa senang hidup dalam terang, beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar, dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Jemaat silakan berdiri bersama dengan seluruh umat percaya di segala waktu dan tempat. Kita ucapkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa syafaat, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan memiliki Allah yang hebat dan dahsyat seperti Engkau, yang senantiasa menyertai kami melewati perjalanan kehidupan kami setiap hari, menyertai kami dalam setiap badai kehidupan yang kami lalui, menguatkan kami yang lemah dan memulihkan hati yang terluka, yang memberikan kami sukacita, kebahagiaan dan damai sejahtera, serta berkat yang tiada berkesudahan. Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri di dalam mengarungi kehidupan ini Tuhan, tetapi Engkau selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sungguh menguatkan kami, membangkitkan semangat kami untuk menjalani kehidupan yang sudah Engkau anugerahkan, juga sebagai wujud nyata karya dan keselamatan Tuhan dalam hidup kami.
Ajar kami untuk setia kepadamu, seperti Engkau setia kepada kami Bapa, bahwa di saat kesusahan dan pergumulan terjadi dalam kehidupan kami baru mengingatmu, kami melupakanmu di saat kami bahagia dan menikmati indahnya dosa. Ampuni kami Tuhan. Mampukan kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari, dan kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Dalam rangkaian doa syafaat ini Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Berkatilah pemerintah dan pemimpin bangsa kami, beserta seluruh aparatur negara, baik di tingkat pusat sampai di daerah-daerah. Anugerahkanlah hikmat kebijaksanaan yang daripadamu, agar mereka dapat membangun bangsa ini dengan baik, sesuai aturan-aturan yang ada, dengan takut akan Tuhan. Terkhusus saat ini Tuhan, di tengah cobaan berat yang bangsa kami alami karena pandemi COVID-19 ini, mampukan pemimpin kami untuk bertindak dan berlaku bijak ya Tuhan, tetap menolong masyarakat yang berdampak atau terdampak virus ini. Dan dengan pertolongan Tuhan, pandemi ini segera berakhir. Kami aminkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bagi gerejamu di seluruh muka bumi ini, terkhusus gereja GPIB Marturia Loajanan. Engkau senantiasa memberkati, Engkau berkati para pelayanmu, pendeta, presbiter, keenam pelkat, komisi-komisi dan panitia, serta seluruh jemaatmu. Mampukan kami semua dapat menjalankan tugas pelayanan yang Engkau percayakan bagi kami dengan penuh tanggung jawab. Dan Engkau berikan kami hikmat, sehingga pelayanan yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu. Kami percaya segala hal yang berkaitan dengan kebutuhan gereja kami dapat terpenuhi dengan campur tangan Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang saat ini dalam kelemahan tubuh, dalam masa pemulihan dari sakit, kiranya sembuh oleh bilur-bilur-Mu. Engkau memberkati setiap proses kesembuhan yang mereka jalani, memberikan kesabaran dalam setiap prosesnya, dan melalui para dokter, para medis, juga keluarga, serta obat-obatan, makanan dan minuman yang mereka konsumsi, sehingga melalui itu semua mereka pulih dan disembuhkan. Kami berdoa bagi para lansia dalam masa tua mereka, kiranya tangan pengasihan Tuhan juga menyertai kehidupan mereka, memberikan kesehatan, sukacita dan damai sejahtera pada masa tua mereka, juga iman yang semakin teguh di dalam Engkau. Para duda, janda, fakir, miskin, dan orang-orang yang berkekurangan, tangan pengasihan-Mu senantiasa menyertai keberadaan mereka. Setiap doa dan pengharapan mereka, biarlah jadi Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang bersukacita atas ulang tahun, kelahiran maupun pernikahan, kiranya Tuhan melengkapi sukacita mereka, dan mereka menyadari bahwa sukacita yang mereka alami semua berasal daripada Tuhan, sehingga ucapan syukur mereka naik ke hadapan-Mu ya Bapa. Juga bagi jemaat kami menyerahkan kehidupan kami semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Mampukan kami menjalani tugas dan tanggung jawab kami masing-masing, baik kami sebagai kepala keluarga, ibu rumah tangga, orang tua, dan anak-anak. Engkau berikan hikmat kebijaksanaan, sehingga kami mampu menjalani kehidupan kami dengan baik dan benar seturut dengan kehendak-Mu. Segala hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami percaya semua atas izin Tuhan. Karena itu kami kembali kepadamu Bapa dan menyerahkan penyertaan-Mu di dalam kami menjalani hidup kami. Yang bergumul dalam masalah ekonomi, sedang mencari pekerjaan dan lain sebagainya Tuhan. Engkau menolong mereka. Kami berdoa bagi kami yang ambil bagian di dalam pelayanan kami pada saat ini, presbiter yang bertugas, multimedia, organis, kantoria, kiranya pelayanan kami berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, bila ada hal-hal yang tidak berkenan kepadamu sehubungan dengan pelayanan kami. Bapa di surga, seluruh kehidupan kami selanjutnya kami segera serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang
Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Jemaat, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukarela guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab dalam Mazmur 96 ayat 8 yang menyatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya,
bawalah persembahan dan masuklah ke pelataraannya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Ia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Beri persepuluhanmu dengan hati tulus dan penuh. Kasih dan setia Tuhanmu dilimpahkan padamu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa syukur. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela ini. Warta Jemaat Ibadah Minggu 11 Oktober 2020. Yang pertama, Majelis dan Jemaat GPIB Marturia Luajanan mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Diaken Itani Heuyawati, presbiter yang bertugas, organis, pemandu lagu dan tim multimedia yang telah melayani dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, Majelis Jemaat mengucapkan selamat menyongsong berkat dan sukacita dari Tuhan kepada jemaat yang akan berulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan dari tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan 17 Oktober 2020. Tuhan Yesus memberkati sukacita saudara atau keluarga. Yang ketiga, jadwal pelayanan ibadah Minggu tanggal 18 Oktober 2020, pelayan firman, Penatua Wudang Dumai Smekel, P1 dan P3, Penatua Selvina, P4 dan P6, Diaken Elkana. Yang keempat, jadwal pelayanan ibadah rumah tangga 14 Oktober 2020, pelayan firman Diaken Berlina, liturgos Diaken Elkana. Yang kelima, jadwal ibadah Pelkat Gerakan Pemuda 16 Oktober 2020, pelayan firman akan diinformasikan kembali.
Liturgos Saudara Sanu, pengiring lagu Saudari Angel. Yang keenam, bagi jemaat yang akan memberikan persembahan dapat diantar langsung ke kantor gereja pada hari Selasa sampai dengan Sabtu, mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 14.00 WITA, atau menghubungi Bapak Heri Setio Utomo dengan nomor WA yang tertera di bawah ini. Persembahan juga dapat diberikan melalui transfer ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening yang tertera di bawah ini. Yang ketujuh, kesaksian pujian. Bagi jemaat yang memiliki kerinduan memberikan kesaksian pujian dalam ibadah minggu online, dapat merekam sendiri video kesaksian pujiannya dan mengirimnya ke tim multimedia atau menghubungi Saudara Stani. Warta keuangan akan disampaikan dalam grup WA Marturia Center. Demikian warta jemaat hari ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Marturia Luajana. Jemaat saya undang berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Ikut Engkau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Engkau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamatku bahagia penuh. Ikut dalam kesucian, lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Aku ingin ikut Engkau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.